Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan, kita masih kitab Fathul Qorib. Kali ini kita akan menyampaikan faslun fi bayani ma yahrum istiqmaluhu minal awali wa ma yajuzu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, sedikit apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu istiqmaluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal ini menjelaskan tentang wadah yang haram digunakan dan wadah yang boleh digunakan. Wa bada'a bil awali, kemudian Kiai Musannif atau penulis mengawali dengan perkara yang pertama, yakni adalah perkara yang haram digunakan. Kemudian beliau berkata, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istiqmalu syai'in min awani dzahab wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Pada selain keadaan darurat bagi seorang laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu digunakan untuk makan, untuk minum, dan selainnya. Artinya adalah dalam keadaan selain darurat, pada keadaan selain darurat, laki-laki dan perempuan diharamkan menggunakan wadah dalam hal ini wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wadah dari emas dan perak digunakan untuk apapun, wadah untuk apapun, makan, minum, dan lain sebagainya, pokoknya wadah. Jadi misalnya gelas dari perak, cingkir dari emas, perak, piring dari emas atau perak, dan lain sebagainya. Misalnya wadah celak, wadah apapun yang namanya wadah, kalau terbuat dari emas dan perak maka tidak boleh digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Wa kama yahrumu istiqmalu ma dzukira yahrumu ittikhadzuhu min ghairi istiqmalin fil ashah. Sebagaimana diharamkan menggunakan barang-barang tersebut di atas, sebagaimana diharamkan menggunakan barang yang terbuat dari wadah yang terbuat dari emas dan perak itu, maka juga diharamkan menyimpannya tanpa menggunakan menurut pendapat yang ashah. Jadi menyimpan meskipun tidak menggunakan, kalau itu barangnya wadah yang terbuat dari emas dan perak, menyimpannya pun menurut pendapat yang ashah itu juga diharamkan. Kalau ashah berarti ada terjadi perbedaan ulama, tapi yang ashah yang lebih sahih ini haram menyimpan meskipun tidak menggunakan. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliyu bi zahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi ardihi 'alan nar. Juga diharamkan wadah yang dilapisi dengan emas atau perak. Juga diharamkan wadah yang dilapisi dengan emas atau perak kalau kalau syaratnya itu haram itu kalau memang ketika dipanggang di atas api itu akan keluar emas atau peraknya itu. Jadi kalau dipanggang di atas api, lapisannya itu ketika dipanggang di atas api kok masih mengeluarkan emas atau perak, maka tidak boleh. Jadi yang boleh itu yang sangat sedikit lapisan emas atau perak. Kalau saking sedikitnya sampai kalau dipanggang di atas api tidak keluar sesuatu emas atau peraknya itu, baru boleh. Kalau masih keluar dipanggang di atas api masih keluar emas atau peraknya, maka tidak boleh atau haram. Wa yajuzu istiqmalu ina'i ghairihima ay ghairi dzahab wal fiddah minal awani an-nafisati ka ina'i yaqutin. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat selain dari emas dan perak.
diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat selain dari emas dan perak, meskipun lebih bagus dari emas dan perak, meskipun lebih mahal, meskipun lebih bagus bahkan lebih mahal misalnya. Tapi kalau terbuat dari selain emas dan perak, seperti dari wadah dari yakut, maka boleh. Kalau wadah selain dari emas dan perak, meskipun lebih bagus, maka itu boleh. Wa yahrumu al-inna'u al-mudabbab bidobbatin fiddotin bidobbati fiddotin kabiratin urfan li zinah. Haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak. Haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak kalau ukurannya besar. Haram itu kalau ukurannya besar secara standar umum, menurut ukuran umum, besar menurut ukuran umum, dan tujuannya adalah untuk hiasan. Jadi menambal dengan tambalan dengan tambalan perak. Kalau ukurannya besar secara ukuran umum dan untuk tujuan hiasan, maka itu haram. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karohah. Kalau tambalan peraknya itu besar tapi ada hajat, maka boleh tapi makruh. Hajat, jadi ukurannya itu hajat. Hajat itu jadi ukurannya besar, tambalan perak ukurannya besar, dan memang ada hajat, maka boleh tapi makruh. Ausawhirotan urfan lizinatin kurihat. Kalau tambalan peraknya ukurannya kecil menurut standar umum, dan tujuannya untuk hiasan, sekedar hiasan, maka makruh. Kalau ukurannya kecil tapi hajat, maka fala tukroh, maka tidak dimakruhkan. Tambalan perak kecil dan ada hajat, maka tidak dimakruhkan. Itu. Amal dobbatu zahab fatahrumu mutlaqon kama sahahahu an-Nawawi. Kalau tambalannya itu perak, kalau tambalan emas, maka secara mutlak itu diharamkan. Baik itu besar atau kecil, baik itu hajat atau hiasan, maka secara mutlak hukumnya haram kalau tambalannya emas. Sebagaimana pendapat yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti kita tetap ngaji, tetap belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.